Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa, Bali, dan Nusantara akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama, kain tenun khas Bali, kain geringsing. Kain geringsing merupakan kain tradisional satu-satunya yang dibuat dengan menggunakan teknik double ikat. Proses pembuatannya pun bisa memakan waktu hingga 2-5 tahun. Dari bahasanya, geringsing, gering yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak, yang memiliki makna sebagai penolak bala dan pengusir berbagai penyakit jasmani maupun rohani yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Kain geringsing ini tergolong langka karena proses pengerjaan yang rumit dan juga berkualitas tinggi. Oleh karena itu kain geringsing ini diburu juga oleh para kolektor dunia walaupun dengan harga tinggi. Kain geringsing ini juga digunakan warga Tengganan saat ada upacara keagamaan, upacara pernikahan, upacara potong gigi, dan berbagai upacara lainnya. Dari berdasarkan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, adanya kain tenun geringsing ini konon berawal dari kekaguman Dewa Indra terhadap keindahan langit di malam hari. Hingga akhirnya kain tenun yang berwarna gelap dipercayai memiliki kekuatan magis dan dipakai dalam ritual keagamaan. Konon, kain geringsing ini memiliki 20-an motif. Namun hingga saat ini motif yang dikerjakan hanya beberapa saja. Salah satunya motif lubang yang bercirikan kalajengking, motif sanan empek yang bercirikan kotak, motif cempaka yang bercirikan cempaka, motif cemplang bercirikan bunga besar di antara bunga kecil, motif wayang, motif tuung batun, dan juga selain motif di atas ada juga motif kuno seperti teledan, pepare, gigonggagan, sitan pegat, dan dinding ai. Selanjutnya makna religi pada kain ini juga dianggap sebagai penangkal bala sekaligus media ritual oleh masyarakat sekitar. Dan juga ada makna ekonomi, karena masuknya budaya global membawa pergeseran fungsi dari bentuk kain sebagai produk komoditi yang bisa diperjualbelikan. Selanjutnya secara filosofis, motif kain ini juga menggambarkan unsur alam yang memiliki makna sebagai usaha penyelamatan lingkungan. Seperti dengan adanya motif kalajengking, motif bunga cempaka, dan juga motif-motif lainnya. Secara umum, kain ini memiliki 3 warna, merah, hitam, dan kuning yang biasa disebut dengan tridatu. Warna merah yang melambangkan api yang merupakan panas bumi yang memberi energi kehidupan di bumi, dapat didapatkan dari akar kulit kayu mengkudu. Warna kuning yang melambangkan angin yang mengandung oksigen untuk kehidupan manusia dapat didapatkan dari pencampuran minyak kemiri. Warna hitam yang melambangkan udara yang memberi penghidupan untuk makhluk di bumi dapat didapatkan dari pohon taum. Secara geografis, kain geringsing ini berasal dari desa Tengganan, sebuah desa Bali kuno yang ada di Bali, yang biasa dikenal dengan Desa Bali Aga. Sudah ada sebelum Majapahit dan tidak banyak mendapat pengaruh dari luar, termasuk juga budayanya yang unik. Di sini saya akan mempresentasikan kain tenun goyor dari Pemalang, Jawa Tengah. Kain tenun goyor sudah ada dan berkembang sekitar tahun 1980 di daerah Pemalang, Jawa Tengah, khususnya daerah Wanaregan dan Beji. Kata goyor terdapat dalam bahasa Jawa yang memiliki arti lembek, sesuai dengan karakter kainnya yang tidak kaku dan terkesan jatuh. Awalnya, kain tenun ini hanya berbentuk lembaran, tapi seiring berkembangnya zaman, kain ini sudah lebih dikenal menjadi sarung goyor yang cantik dan menawan. Selain itu, kain ini banyak diminati dari Timur Tengah, yaitu Yaman dan Jeddah. Karakteristik dari kain tenun goyor, selain jatuh dan tidak kaku, kain ini sangat halus dan adem karena ditenun dengan menggunakan benang rayon. Selain itu, memiliki keunikan dari bahan yang digunakan, yaitu dapat menyesuaikan musim. Jadi, apabila dipakai pada musim panas, kain ini akan mendinginkan tubuh. Begitupun sebaliknya, apabila dipakai pada musim dingin, kain ini akan menghangatkan tubuh. Selanjutnya adalah proses pembuatan dari kain tenun goyor. Kain ini masih sangat tradisional dalam pembuatannya dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Proses ini diawali dari pemilihan benang, pewarnaan benang, penggulungan benang, kemudian proses menenun. Proses yang sangat panjang dan memakan waktu yang sangat panjang akhirnya menghasilkan kain dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya adalah motif dari kain tenun goyor. Kain tenun ini memiliki corak yang beragam dan sebagian besar mencirikan karakter asli Indonesia.
Bentuk motif yang sering digunakan hanya bentuk geometris dan organis jenis flora. Bentuk geometris yang sering digunakan ada garis lurus, zigzag, segitiga, belah ketupat, dan lingkaran. Sedangkan organis flora yang sering digunakan ada bunga mawar, daun, dan lain-lain. Berikut adalah detail motif dari kain tenun goyor. Dapat dilihat, tenun ini banyak menggunakan motif berbentuk geometris. Yang terakhir adalah filosofi dari kain tenun goyor. Salah satu motif dari kain tenun goyor yaitu motif kekembangan menjadi motif yang pertama menjadi ciri khas kain tenun goyor yang memiliki filosofi seni keindahan rangkaian bunga yang mempunyai nilai karismatik yang tinggi sehingga orang yang melihatnya akan tertarik dengan motif yang elegan dan cantik. Selanjutnya, saya, Putri Zahra, akan memaparkan mengenai salah satu kain Nusantara yang sangat menarik perhatian saya, yaitu kain songket Subanale. Kain songket merupakan kain yang dibuat dengan penenunan yang menggunakan alat tradisional peninggalan zaman Neolitikum. Setiap kain di Nusantara memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Kain songket Subanale berasal dari desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan desa penghasil tenun khas Lombok. Masyarakat setempat telah menjalankan tradisi menenun dari dulu hingga sekarang. Nah, bagaimana sih awal mula kemunculan kain ini? Jadi, kain songket ini pertama kali digunakan oleh Raja Panji Sukarara dan Dinde Terong Kuning. Tujuannya agar menambah kewibawaan sang raja. Kain ini dipengaruhi oleh budaya Islam loh. Pada zaman dahulu setelah kain ini selesai dibuat, orang yang melihatnya akan mengucap Subhanallah karena merasa kagum. Maka dari itu kain ini dinamakan Subanale. Kain songket Subanale melewati 3 proses pembuatan. Yang pertama, menyusun benang. Kemudian, memasukkan benang ke dalam sisir. Lalu, proses menenun. Pertama-tama, benang yang sudah diwarna kemudian dililit pada apit yang digunakan sebagai penggulung dasar benang sesuai motif dan ukuran. Kemudian, satu persatu benang dimasukkan ke dalam lubang sisir dan jangan sampai ada lubang yang terlewat. Setelah itu, proses menenun, yaitu menyilangkan benang lusi dan pakan bergantian menggunakan alat tradisional gedokan. Kain songket Subanale memiliki beberapa motif populer dengan warna yang mengkilap. Yang pertama adalah motif toke, yang memiliki makna keberuntungan, seperti halnya masyarakat Lombok yang meyakini bahwa keberuntungan itu datang saat seseorang melihat atau mendengar suara toke. Selain itu, kain songket Subanale ini memiliki berbagai macam motif lainnya. Yang pertama, motif serat penginang yang melambangkan kebersamaan dan kerukunan. Selanjutnya, motif keker yang melambangkan kebahagiaan dan perdamaian. Yang ketiga adalah motif panah yang melambangkan kejujuran manusia yang lurus seperti panah. Yang keempat adalah motif nanas sebagai wujud rasa syukur terhadap kekayaan alam. Motif kelima merupakan motif bulan berkurung yang melambangkan keberadaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah motif wayang yang melambangkan kehidupan dan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, selanjutnya ada kain batik tulis Pring Sedapur. Kain ini dipilih karena berasal dari kota kelahiran saya, Magetan, Jawa Timur. Ini adalah motifnya. Dan ini adalah tampak kain yang saya miliki secara keseluruhan. Yang ini sudah cukup modern dan motifnya lebih variatif. Apa sih batik itu? Berasal dari kata amba yang artinya luas dan titik yaitu tetesan. Batik adalah teknik menghias kain tradisional asal Indonesia dengan cara menorehkan tetesan malam pada kain. Teknik batik ini telah diakui oleh UNESCO loh. Pring Sedapur, stilasinya sederhana, motifnya menampilkan rumpun bambu yang geometris dengan bulan purnama di tengahnya. Awalnya motif ini memiliki warna klasik natural hitam, putih, dan coklat.
tetapi saat ini menjadi lebih fleksibel agar berjuang agar tetap eksis. Warnanya menyesuaikan pesanan dari customer. Ini adalah contohnya, yaitu merah dan oranye. Kain ini membawa harapan kebersamaan dan kedamaian. Filosofi ornamen. Pring yaitu bambu. Hidup bergerombol melambangkan kebersamaan, formasinya melingkar melambangkan saling melindungi layaknya keluarga. Menurut Sunan Kalijaga, pring adalah deling yang artinya kendel iling. Kendel adalah kuat, iling adalah ingat. Manusia harus selalu ingat kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Lalu, bambu memiliki nilai perjuangan dan bentuknya tegak lurus melambangkan keteguhan. Terdapat juga motif bulan yang melambangkan keindahan dan juga kedamaian. Teknik membuat batik tulis. Material yang dibutuhkan yaitu canting, lilin, kain, wajan, kompor batik, gawangan, kuas, dan zat pewarna. Untuk prosesnya sendiri, pembuatan pola dengan pensil lalu dicanting dengan malam yang telah dilalaikan. Setelah itu nembok untuk menutup bagian yang tidak ingin diwarnai. Selanjutnya dilakukan proses pewarnaan dan pelorodan untuk menghilangkan lilin. Terakhir dibilas supaya bersih, kemudian dijemur dengan cara diangin-anginkan. Latar belakang. Berikut adalah peta geografis Dusun Paperingan, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Pada zaman dulu, hanya orang keraton yang pandai membatik. Akibat adanya pengislaman yang dilakukan Kerajaan Demak, Raja Brawijaya V dari Majapahit dan pengikutnya melarikan diri ke arah barat, menyebar di lereng barat Gunung Lawu dan Magetan. Nah, dikisahkan Ronggo Galih lah yang mengajarkan teknik membatik di daerah Magetan ini. Yang dimana pada akhirnya teknik membatik tulis menjadi warisan turun-temurun yang ada di daerah sini. Banyaknya pohon bambu yang mengelilingi Dusun Papringan membuat warga setempat menjadikan motif pring sebagai motif utama mereka. Terdapat banyak jenis motif pring. Ada pring sekar, pring jalak lawu, dan sebagainya. Akan tetapi motif utama, motif paling populer dan paling tuanya adalah motif pring sedapur ini. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.